Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kita ini diberi kesempatan dalam kisah-kisah kehidupan kita untuk bisa meluangkan waktu demi agama. Kita dijadikan sebagai orang mukmin, orang muslim saja itu suatu nikmat yang besar. Dan kemudian kita dijadikan sebagai muslim yang jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu kita dijadikan sebagai muslim umat Nabi yang melanjutkan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi usahanya Nabi, kerjanya Nabi sebagai umat akhir zaman. Hadirin yang mulia, umat Islam itu hanya terbagi menjadi dua. Umat Islam itu hanya terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi da'i dan ada yang menjadi abid. Itu saja sih. Walaupun di akhir zaman ini sebagai umat Nabi SAW semuanya, tapi umat itu hanya terbagi menjadi dua saja, abid dan da'i. Abid dan da'i ini perbedaannya itu seperti bumi dan langit, seperti barat dan timur, yaitu berbeda jauh. Banyak orang tidak memahami apa itu abid, apa itu da'i, sehingga menjadi umat Muhammad, menjadi umat akhir zaman, dia tidak tahu kedudukannya itu apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, golongan yang pertama itu abid. Di antara sekian banyak orang-orang Islam yang mereka dikaruniai oleh Allah ketaatan dan kesolehan, maka golongan ini mereka itu menyibukkan dirinya. Para abid ini mereka menyibukkan dirinya, berusaha dengan sesungguh hati, yaitu bagaimana supaya diri mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya diri mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala dosa, menjauhi segala maksiat, menjauhi segala kemungkaran. Ini abid, beliau betul-betul. Bagaimana dia memandang, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melangkah, bagaimana dia berbuat, dia makan, dia minum, dia tidur.
Pokoknya diusahakan seluruh hidupnya itu dalam rangka mentaati Allah. Dan dia tidak mau melanggar apapun perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang membuat marah Allah, membuat murka Allah, yang bertentangan dengan sunnah. Oh, dia tinggalkan semua itu. Ini namanya abid. Catatannya adalah apa? Bahwa abid ini dengan apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka upayakan, perjuangan mereka itu semua hanya untuk diri sendiri. Itu abid. Sedangkan dai ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah mereka betul-betul berusaha juga. Sama. Di sisi persamaannya mereka dengan abid ini hampir sama. Mereka berusaha untuk mentaati Allah, mereka gunakan dirinya, hartanya semata-mata untuk Allah, tidak mau berbuat kemungkaran, tidak mau berbuat dosa. Mereka pastikan diri mereka itu taat Allah, taat Rasul. Ini kesamaan yang dimiliki oleh dai dengan abid. Tapi yang menjadi catatannya adalah bahwa dai itu tidak mencukupkan pikirnya, usahanya, upayanya, perjuangannya itu untuk diri sendiri saja. Dia juga memikirkan orang lain. Bagaimana orang lain taat, bagaimana orang lain pun tunduk pada Allah, bagaimana orang lain pun tidak berbuat dosa, bagaimana orang lain pun menghindari segala kemungkaran, bagaimana orang lain pun tidak dimurkai oleh Allah. Nah, ini adalah yang menjadi titik berat seorang dai. Ketika di dunia ini mereka berperilaku kelihatannya sama. Tapi yang membedakan bahwa seorang abid itu sama sekali nggak peduli sama orang. Nggak ada urusan sama orang lain. Mau orang lain sholat, mau orang lain tidak, mau orang lain puasa, orang lain tidak puasa, orang lain zakat, tidak zakat, nggak masalah. Yang penting dianya sendiri itu taat. Itu patokannya. Yang penting saya sudah taat. Yang penting saya sudah soleh. Orang lain masa bodoh. Ini abid. Seandainya dia sholat ke masjid, mau masjid kosong seperti apapun dia nggak peduli. Nggak peduli dia masjid mau bagaimanapun, yang penting dia sholat berjamaah. Tetangganya sekitarnya itu banyak orang mabuk, banyak orang judi, banyak orang tinggalkan salat, dia nggak peduli. Masa bodoh, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Nah, ini abid. Abid itu begitu. Mau di depan mata dia orang itu berzina kayak, mungkar kayak, fasik kayak, maksiat apapun yang dilakukan, yang terjadi di sekitarnya itu dia nggak peduli. Ini aja. Kalau bahasa sekarangnya no comment. No comment. Gimana Pak? Itu tetangganya belum sholat? No comment. Ya nggak no comment terus. Gimana like and share? Dia pokoknya nggak peduli sama itu. Nah, ini ada masjid kosong, orang Jumatan sepi, pengajian sepi, perempuan-perempuan nggak tutup aurat, anak-anak bergaul bebas. Nggak ada di dalam pikirnya itu rasa hati itu nggak enak. Sampai dia kan orang, dia kan manusia. Punya akal, punya otak sendiri. Ngapain saya urusin? Ini abid ini begitu. Abid itu begitu. Dia memang kalau tingkat kesolehan itu luar biasa. Kadang-kadang sebelum azan sudah ada di masjid. Kalau masalah bagi-bagi zakat, bagi-bagi infak, sedekah itu paling depan. Kalau urusan pengajian, duduknya paling depan.
dia senang ke ulama, tapi untuk diri sendiri itu saja. Tahajud untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri. Di sekitarnya nggak puasa, dia nggak peduli, masa bodoh. Nah, ini abid. Beda dengan dai. Dai itu selain dia usaha atas dirinya sendiri, saya harus sholat, bagaimana orang lain juga sholat. Saya harus berjamaah, bagaimana orang lain juga berjamaah. Saya harus taat, bagaimana orang lain juga taat. Saya harus soleh, bagaimana orang lain juga soleh. Ini, dai itu dia nggak membiarkan orang lain tidak taat, orang lain bermaksiat, dia nggak suka, hatinya tuh nggak tenang. Saya sudah sholat tapi masjid kosong. Saya sudah sholat tapi orang masih mabok-mabokan, hatinya nggak tenang, nggak tenang itu. Mikir terus, risau terus. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang abid itu walaupun dia ahli ibadah, betul-betul ahli ibadah, dia itu sangat disukai oleh setan. Wah, setan itu menjadi fans berat dia. Betul-betul like and subscribe-nya tuh itu setan. Kalau dia punya follower itu setan itu disukai. Sangat-sangat disukai. Wah, didukung dia sama setan itu. Penggemarnya itu setan. Disukai setan. Kalau dai itu dimusuh setan. Paling musuh terbesarnya setan itu dai. Dai itu musuh terbesarnya setan. Kenapa kok setan itu suka sama yang abid? Bahkan dibantu, ditolong. Ayo kamu sholat, tahajud, baca Quran, zikir, sedekah, infak. Wah, segala kebaikan tuh didorong oleh setan. Kenapa setan begitu suka? Karena dia nggak ngurusin orang. Setan ngapain sibuk sama dia, sama abid ini? Nggak ngeganggu jalan saya, nggak ngeganggu program saya, nggak halangi acara saya. Kalau dia untuk diri sendiri saja, nggak ada efeknya. Nah, ini setan itu suka sama orang kayak gitu. Kalau dia wujudnya orang itu, setan itu, dia akan nuntun itu dari rumah ke masjid itu dituntun. Kalau dia capek tahajud itu pasti dipijetin tuh sama setan. Kalau habis uangnya untuk infak sedekah dikasih modal sama dia. Setan. Karena apa? Karena seorang abid itu riwayat hidupnya ya sampai dia mati saja sudah selesai. Begitu orang itu mati, mati juga agamanya, mati juga kesolehannya, mati juga sholatnya, mati juga tahajudnya, mati juga zakatnya, infaknya, hajinya, umrahnya, selesai sudah, finish. Udah setan mati kan? Sudah. Nggak ada yang lanjutin, nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang nurutin. Udah habis sudah, selesai kerja setan. Tinggal nunggu matinya dia saja. Itu setan makanya suka sama abid itu begitu. Gak banyak kerja, ongkang-ongkang kaki aja setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka abid itu dia punya amal. Nanti di yaumil hisab itu hanya ukuran umurnya saja, sekadar umurnya saja. Kalau umurnya, dalam umurnya itu dia haji sekali, ya kehitungnya sekali. Kalau dia dalam umurnya umrohnya sekali, ya sekali. Hatamnya berapa kali? 10 kali, ya 10 kali. Sesuai betul-betul dengan amalan. Nggak ditambah, nggak dikurangi. Allah itu nggak zalim. Nah, ini abid. Itu abid. Tapi dai, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau dai itu setan takut. Karena walaupun dai itu mati, ada yang neruskan.
Istilahnya itu mati satu tumbuh 1000. Itu yang ditakutkan oleh setan itu sebetulnya. Jadi kalau di sini nih misalkan nih, di sini nih yang sholat di sini ada 2000 orang. Semuanya abid. Itu setan tuh nggak sibuk, nggak panik, nggak takut. Setan biarin saja. Namanya juga abid. Itu setan tuh ongkang-ongkang kaki. Setan nggak ganggu apa, biarin aja. 2000 tuh nanti habis dengan kematian. Lama-lama habis, tinggal sendiri, udah mati semua. Kalau semuanya abid itu, nggak peduli. Satu mati, habis sudah. Nggak takut setan itu. Tapi kalau dai, walaupun dia sendirian, itu takut setan. Ini hati-hati nih. Ini walaupun dia seorang, ini bisa menghasilkan ribuan orang ini dari satu orang ini. Gawat. Makanya kalau ke abid itu yang godanya ya kerocok-kerocok lah. Tapi ke dai itu yang godanya jenderal-jenderal. Jenderal-jenderal yang diturunkan. Gak main-main. Dai ini apa? Dia akan mempengaruhi orang, dia akan mengajak orang, dia akan berusaha bagaimana melibatkan orang lain. Seandainya dia mati, ada yang lain. Ini yang ditakutkan oleh setan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya dai itu tidak terhitung. Pahalanya dai itu nggak terhitung. Walaupun dia sudah meninggal dunia, itu aliran pahala, catatan pahalanya terus saja. Walaupun dia sudah dikubur, itu terus sampai terjadinya kiamat. Gak berhenti. Nyambung lagi terus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat umat ini, dijadikannya sebagai umat dakwah. Kita ini diangkat menjadi dai Allah. Rasulullah SAW sendiri itu diutus. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas basyira wa nadhira. Semua ayat-ayat bahwa Nabi itu memang diangkat menjadi dai. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi kabar ancaman. Ini nabi-nabi semua begitu. Nah, umat ini diangkat oleh Allah. Kamu itu bukan umat murahan. Kamu itu bukan umat recehan. Kamu itu bukan umat sembarangan. Kamu itu umat pilihan. Sebagai apa? Da'iyan ilallah. Sebagai da'inya Allah SWT. Kadang-kadang pemikiran orang karena gak mau susah, dia pilih yang mudah. Udahlah jadi abid saja saya mah. Padahal jadi abid itu merugikan. Amalan dia belum tentu seimbang seumur hidupnya itu. Kalau ditimbang belum tentu dengan segala kesolehannya itu dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Sebaliknya hadirin, kalau kita jadi dai, itu dengan amalan kita walaupun sedikit, tapi karena kita memiliki ganjaran-ganjaran dari orang-orang, mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru, maka dia akan dapatkan pahalanya, wa ajru man amila bih, dan juga pahala orang yang ngikutin. Orang yang ngikutin itu si A, dia ngamalkan satu kebaikan, ditiru sama si B. A-nya dapat pahala, B-nya dapat pahala, A-nya ada plus. Pahala B-nya juga digandakan, dimasukkan ke rekening A. Begitu terus, ditiru oleh C, ditiru oleh D, semuanya akan mengalir kepada A.
Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak awal pertama kali diangkat menjadi nabi itu menjadi da'inya Allah SWT. Bu'istu mu'alliman wa da'iyan. Aku ini diutus jadi seorang mu'allim dan jadi seorang da'i. Rasulullah diutus sebagai seorang da'i. Dari mulai ketika Iqra diturunkan, itu udah pikir Rasulullah SAW itu sudah ada risaunya ya. Risau bagaimana lihat orang, Masya Allah, menyembah berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu 360 berhala. Rasulullah risau, ini Ka'bah dihiasi oleh 360 berhala. Padahal Ka'bah itu Baitullah. Padahal Ka'bah itu ada rumah Allah. Di situ ada Hajar Aswad, batu yang diturunkan sengaja dari surga. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena dakwah tidak dilakukan, sehingga agama tidak hidup, dan apa yang terjadi? Kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela. Maka Nabi diutus sebagai dai yang pertama ini. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadikan orang-orang sekitar kamu ini dai. Kita sudah dai, mikirkan orang. Tapi kita jangan jadikan orang lainnya abid. Kita jadikan orang lain lagi sebagai dai juga. Supaya apa? Pahalanya akan terus mengalir dan mengalir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan siapa? Siti Khadijah sebagai dai. Abu Bakar As-Siddiq kawannya sebagai dai. Utsman bin Affan sebagai dai, Abdurrahman bin Auf sebagai dai, Ali bin Abi Thalib sebagai dai, Khalid bin Walid sebagai dai, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai dai, Sa'ad bin Ubadah sebagai dai. Semua sahabat-sahabat itu dai-dai. Mau yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang anak kecilnya, yang remajanya, semua, yang kaya, yang miskin, semuanya itu dijadikan dai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik sebagai dai. Kamu ajak orang, kamu ajak orang, kamu ajak orang. Maka Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ngajak orang itu ada di SWT simple. Gak mesti lulusan pondok. Gak mesti sarjana S1, S2, S3. Gak mesti bisa bahasa Arab. Selama dia ada satu ayat saja di dalam dirinya, dia sudah berhak untuk menyampaikan. Maka ketika itu, begitu Rasulullah SAW datang dari Gua Hira, menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, saya mengalami ini, diceritakan tuh. Bagaimana ketika di Gua Hira didatangi oleh Jibril alaihissalam, dipeluknya Rasulullah SAW, didekapnya Rasulullah SAW, disuruh Iqra, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Baca lagi, saya nggak bisa baca. Sampai akhirnya 3 kali barulah Rasulullah SAW mengikuti kata-kata Jibril alaihissalam. Diceritakan begitu, Khadijah itu bukannya kaget. Bahkan Khadijah itu menerima dengan luar biasa. Nah, ini Masturah sejati itu kayak begini. Begitu ditaskel suami itu langsung dia menyambut. Tenang wahai suami, kan? Kamu tuh orang soleh, kamu tuh orang baik. Gak mungkin kamu itu dibenci, dimusuhi. Gak mungkin kamu ini dicelakakan. Pasti kamu ini dalam kebaikan. Kalau ada kejadian seperti itu berarti kebaikan. Maka dibawanya Rasulullah SAW itu ke siapa? Waraqah bin Nawfal. Dibawa ke Waraqah bin Nawfal. Kata Waraqah, gimana ceritanya? Ada apa? Begini. Oh, itu yang datang berarti Namus. Siapa Namus? Namus itu malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam menurunkan Taurat. Dan pernah datang kepada Isa alaihissalam menurunkan Injil. Ini Namus, berarti malaikat yang sama yang mengangkat seseorang menjadi nabi. Dan kalau itu sudah zamannya datang, kamu itu akan diusir. Kaget kan Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana saya diusir? Khadijah apalagi kaget. Bagaimana diusir kami? Kamu akan dimusuhi. Kamu akan diusir. Nabi nggak paham. Dia orang mulia, shadiqul amin, orang yang jujur dan amanah. Dipanggilnya juga orang yang amanah, al-amin. Bagaimana bisa saya akan diusir? Disitulah resikonya dakwah. Resiko dakwah itu begitu, Pak. Jadi kalau mau aman jadi abid. Karena nggak ada no comment. Nggak ngomongin orang. Nggak nyusahin orang. Kalau ada orang datang, saya mau mabok ya. Oh silakan. Ini pakai kursinya. Saya mau zina ya. Oh ada kamarnya nggak? Ini pakai kamar. Bagaimana bisa dimusuhi orang kayak gitu? Abid itu begitu. Tapi kalau dai, wah, jadi musuhi oleh setan. Setan akan menghasut, setan betul-betul akan bikin makar supaya betul-betul dai itu dimusuhi. Ini pengorbanannya dai. Sehingga apa yang terjadi hadirin semua? Kata Waraqah, ya kamu akan diusir nanti oleh orang kampungmu sendiri. Karena tidak ada seorang pun nabi yang melakukan tugasnya, yang melakukan kerjanya, kecuali mereka akan dimusuhi oleh orang kampung. Mereka akan diusir dari kampung halaman. Dan seandainya itu terjadi, aku akan mati-matian membela kamu. Kata siapa? Waraqah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini berita itu belum terjadi, tapi Rasulullah SAW dengan Khadijah itu sudah sepakat. Apapun yang terjadi akan dihadapi. Gak mundur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana yang terjadi? Apa yang dikatakan itu betul. Yang dikatakan oleh Waraqah itu betul. Cuman godaannya itu masih belum full. Karena masih lihat Khadijah. Karena masih melihat Abu Thalib. Khadijah masih hidup, Abu Thalib masih hidup. Abu Thalib tokoh masyarakat, Khadijah tokoh masyarakat, ada backing. Tapi yang namanya Allah itu hadirin nggak suka orang tuh di backingan tuh. Allah tuh nggak suka. Makanya kenapa hikmahnya bahwa Rasulullah SAW dilahirkan sebagai yatim, kemudian piatu lagi, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, supaya Allah mau tunjukkan, lihat nih seorang dai itu. Dia tidak perlu dengan siapapun yang menjadi sponsor. Allah yang jadi sponsor dia. Allah yang akan backup dia. Allah yang akan backingnya dia. Bapak nggak ada, ibu nggak ada, paman nggak ada, istri nggak ada, semua tidak ada. Allah yang menjadi satu-satunya backing. Ini dakwah itu, keagungan. Disingkirkan dari segala apapun yang menjadi andalan, supaya seorang dai hanya mengandalkan Allah. Rasulullah diberi kerja berat tanpa ada ayah, Pak. Tanpa ada ayah. Bayangkan hadirin. Minimal kita supporter pertama itu ayah kita, ibu kita. Anak-anak itu kan kalau dinakalin gimana larinya? Ibu. Anak dinakalin larinya ke bapak, ngadunya ke ibu, ke bapak, kan begitu. Tapi Rasulullah SAW dihilangkan semuanya. Dibersihkan hatinya. Karena da'i itu dia memang mesti bersih. Kemudian apa yang dimuliakan ketika ujian-ujian datang, siapapun yang menjadi sponsor, siapapun yang menjadi backupnya, backingannya, disingkirkan oleh Allah. Ini da'i. Dan da'i itu, ciri-ciri da'i itu apa? Dia bergerak. Dia bergerak terus. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Betul-betul dia besarkan Allah. Itu Rasulullah SAW bergerak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan tidak ada teman, tidak ada siapapun. Yang jadi tokoh andalannya ketika itu Khadijah saja. Begitu juga Abu Thalib. Ditawarkan ke keluarga, nggak ada yang mau ikut. Tapi ya begitulah yang namanya da'i itu. Sedikit-sedikit Khadijah langsung bergerak di antara perempuan-perempuan.
Abu Bakar langsung bergerak di antara teman-teman. Ali radhiyallahu anhu bergerak di antara teman-teman. Bilal radhiyallahu anhu bergerak juga di antara teman-teman. Orang-orang yang lemah. Yang pertama kali bergerak Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha ini bergerak di antara perempuan. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha terlibat di dakwah yang pertama kali yang Nabi SAW lakukan? Supaya tidak ada satupun wanita yang berhujah nanti di hadapan Nabi di mana mereka tidak bisa berdakwah. Karena contoh wanita sejati yang menjadi betul-betul toladan kita Khadijah radhiyallahu anha. Apalagi alasan wanita karir, betul-betul wanita karir, sibuk bisnis, usaha, dagang, punya karyawan, punya anak buah, punya armada dagang, punya kafilah. Apa kurangnya Khadijah? Punya anak juga. Diriwayatkan beliau punya anak 5 atau 6 anak sambil ngasuh anak. Tapi Khadijah walaupun perempuan, dia tetap mendahulukan dakwah di antara seluruh. Sehingga tidak ada lagi nanti alasan ketika yaumil hisab perempuan akan katakan, ya Allah saya wanita karir, saya sibuk gak bisa dakwah. Lihat Khadijah, bagaimana sibuknya Khadijah. Atau ada seorang wanita katakan, ya Allah saya sibuk dengan anak-anak saya gak bisa dakwah. Gak ada kamu. Lihat Khadijah, bagaimana sibuknya Khadijah. Bagaimana mulianya Khadijah. Bagaimana terhormatnya Khadijah. Tetap untuk dakwah dia berani berkorban. Ini hadirin contoh yang luar biasa. Contoh yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama kenapa? Apa hikmahnya Abu Bakar As-Siddiq terlibat dalam dakwah pertama di generasi Nabi SAW? Supaya tidak ada lagi alasan orang-orang kaya, orang-orang sibuk untuk tidak berdakwah. Jika nanti di yaumil hisab dikatakan, ya Allah saya sibuk gak bisa 4 bulan, ya Allah saya sibuk gak bisa 40 hari, ya Allah saya sibuk gak bisa makomi, maka Allah akan hadirkan, lihat Abu Bakar. Kurang sibuk apanya Abu Bakar? Lihat tokonya ada berapa, lihat hartanya ada berapa, istrinya ada berapa, anaknya ada berapa. Dalam keadaan seperti itu pun dia tidak pernah tinggalkan dakwah. Ini bagi orang-orang yang punya alasan, saya sibuk kerja, saya sibuk ini, nggak bisa takazah, nggak bisa nisab, nggak bisa ini. Dihadirkan Abu Bakar. Berani ada depan sama Abu Bakar? Nggak bisa hadir, nggak bisa. Orang miskin katanya supaya ada alasan, dihadirkan Bilal. Bilal ini kan, jangankan punya warung, punya usaha, dirinya saja nggak punya. Dirinya saja nggak punya. Dihadapkan Allah SWT, orang katakan, ya Allah saya miskin, gak bisa dakwah, saya gak punya apa-apa, gak bisa nisab, ya Allah saya gak bisa makomi. Kata Allah, mana Bilal? Maju Bilal. Apa yang Bilal punya? Gak punya apapun. Tapi dia lah ini orang-orang saf awal dalam dakwah Nabi SAW. Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, Khabbab bin Al-Arad, orang-orang yang gak punya apapun ketika itu. Tapi mereka maju dalam dakwah. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dipilih ketika mereka bergerak untuk dakwah luar biasa. Yang setan takut itu, dari satu orang cuma satu nabi bisa banyak begitu. Kalau adil itu akan habis, dia akan habis. Filipina dulunya negara Islam, makanya Manila, habis semuanya murtad. Hawaii, dulunya satu pulau Hawaii itu Islam semua. Ibu kotanya Honolulu, itu dari kata Arab, Honolulu, di sini ada mutiara. Spanyol, berapa banyak yang murtad. Negeri-negeri yang tidak ada dakwah, di mana apabila dakwah ditinggalkan, maka kemungkaran akan merajalela, kemusyrikan akan merajalela, kemaksiatan akan merajalela. Agama akan hilang. Orang-orang akan menjadi murtad dari Islam. Tapi sebaliknya apabila dakwah datang, maka negeri-negeri kafir pun akan jadi Islam. Mesir itu tadinya penyembah matahari, sekarang jadi negara Islam karena ada dakwah.
Banyak negeri-negeri Afrika yang tadinya penyembah matahari lah, penyembah berhala lah, tapi jadi Islam. Ada perubahan. Orang datang lagi ke Filipina, berubah jadi Islam. Ke Cina, orang jadi Islam. Di mana saja ketika Islam itu didakwahkan, maka agama akan hidup di sana. Prancis itu Pak, dulu ketika perang salib, kalau kita kenal ya, ada Raja Philips, ada Raja Richard, itu yang terkenal itu kan, Raja Richard, kemudian Raja Philip, Hendrik, dari Belgia, dari Prancis, dari Inggris, ketika perang salib melawan Salahuddin Al-Ayyubi itu, mereka berkumpul di satu gereja, mereka bermusyawarah untuk melawan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu mereka betul-betul bagaimana ingin mengalahkan tentara Islam. Itu musyawarah mereka di gereja besar. Sekarang di gereja itu hidup 5 amal. Jadi orang tabligh di situ hidup sekali amal itu di Prancis nih Pak. Kalau kita lihat itu gereja itu yang dulunya justru mufakat, musyawarah orang-orang anti Islam mau melawan Islam, justru di situ hidup agama. Di situ hidup 5 amal. Di situ amalan seperti bagaimana amalan Masjid Nabawi. Dakwah itu betul-betul merubah keadaan. Tapi ketika tidak ada dakwah, maka akan rusak keadaan. Tadi dalam takrir itu kan disebut, ya sudah kalau tidak ada dakwah, akar ilalang akan jadi rumput-rumput besar, akan jadi hutan, akan datang binatang ini, binatang itu dan sebagainya. Tapi bila ada dakwah, semuanya berubah. Abu Bakar Siddiq bawa 6 orang hari pertama. Utsman radhiyallahu anhu masuk Islam gara-gara bibinya didakwahi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini ketika dakwah itu bergerak sedikit dari satu orang bisa gitu Pak. Sekarang dengan sebab Maulana Ilyas saja dari satu orang di kota Mewat tadi Sumatera, berapa banyak itu yang berubah, jutaan berubah, preman berubah, pembunuh berubah, pemabok berubah, pezina berubah. Dan itu kalau pahalanya mau dihitung, nggak bisa kehitung hadirin. Makanya ketika seorang dai itu dibangkitkan di yaumil qiyamah, bingung dengan pahalanya. Dibangkitkan di yaumil mahsyar. Nama yaumil mahsyar itu adalah hari kebangkitan. Semua orang akan dibangkitkan di yaumil mahsyar uryanan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat. Kembali lagi belum disunat semua. Dan keadaan tidak pakai alas, laki perempuan. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami dengan aurat kami, kan malu kan perempuan. Refleks gitu, perempuan begitu dicerita telanjang langsung dia katakan, ya Rasulullah, wahai Aisyah, yaumul mahsyar itu yaum yang betul-betul fi syughulin faqihun. Dalam kesibukan yang orang noleh ke sebelah aja nggak bisa. Sibuk sama diri sendiri. Kemudian mereka akan menunggu matahari yang hanya sejengkal saja. Lagi menunggu di yaumil mahsyar itu hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba datangkan satu awan. Lalu orang-orang yang tadinya telanjang, yang tadinya berkeringat panjang, tiba-tiba diangkat oleh Allah. Dinaikkan ke dalam awan itu. Betul-betul itu. Maka ini orang-orang katakan, ini siapa ini ya Rasulullah? Siapa ini? Itu adalah dari orang yang berbeda-beda daerah, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda negara, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit. Mereka itu berkumpul semata-mata karena Allah, berpisah semata-mata karena Allah, untuk menyampaikan agama. Maka Allah tinggikan derajat mereka. Padahal itu lagi cemas-cemasnya orang, lagi repot-repotnya orang. Barulah hisab yang pertama apa? Hisab yang pertama keimanan. Langsung begitu yaumil mahsyar, orang yang tidak ada iman, tidak ada la ilaha illallah, mereka semua dimasukkan ke neraka. Tanpa ditanya, tanpa dihisab, tanpa dimizan, tanpa ditimbang, semua yang tidak beriman itu masuk ke dalam neraka jahanam.
Makanya kenapa orang tidak beriman, orang kafir itu tidak ada hisab. Orang kafir itu tidak ada hisab. Orang kafir itu tidak ada mizan. Kenapa? Karena mereka langsung masuk neraka. Udah otomatis. Yang tidak ada iman masuk neraka. Baru kan orang-orang beriman, dia nunggu catatan dikasih. Kalau dikasih itu, wa amman utiya kitabahu biyamini, dengan tangan kanannya. Kalau udah dengan tangan kanan dia terima ini, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini pasti hisabnya ini mudah kalau sudah tangan kiri, tangan kanan. Kalau udah terima tangan kanan, hisabnya mudah nih. Artinya apa? Dia punya catatan. Itu kan nanti namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu semua ditulis, semua dihitung. Habis yaumul hisab baru yaumul mizan, itu ditimbang. Hitungannya nih ditimbang nanti, mana yang berat, mana yang kuat. Jadi ketika seseorang itu dia tulis dalam tulisannya dia baca, ini dapat pahala hafiz Quran 1000 orang, pahala haji sampai 1000 kali, pahala infak sampai sekian triliun, pahala ini, pahala itu. Ya Allah, kapan saya boro-boro haji ya? Ya Allah, untuk makan sehari-hari aja kita ngos-ngosan, haji dari mana? Dia bilang ke Allah, ya Allah ini salah buku ini ya Allah. Ini salah buku ini pasti punya syekh mana, maulana mana. Kata Allah, tidak, itu punya kamu. Tidak, itu punya kamu. Yang benar ya, kapan saya pergi haji? Kapan saya bangun masjid? Kapan saya bangun madrasah? Kapan saya ngasih anak yatim? Kapan saya ngasih santri-santri? Orang untuk ngontrak aja kadang-kadang nunggak. Mau keluar 4 bulan, 40 hari kadang-kadang nisab itu harus utang sana, utang sini. Tapi kata, itulah pahalanya dakwah. Itulah berkatnya da'i. Kamu tidak sadar ketika kamu sudah ngajak si Anwar si bulan itu haji. Yang bulan haji ini ngajak lagi haji. Yang bulan ini anaknya jadi hafiz Quran, ngajak lagi jadi hafiz Quran, anaknya jadi ustaz, punya pondok pesantren, lahirkan lagi hafiz Quran. Ini gara-gara dakwah di bawah. Wah, dia kaget luar biasa dia mendengarnya itu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Oh, ini yang dapat ini. Udah terima gitu, dia itu akan terima dengan tangan kanannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan riang gembira. Hore, yes. Oh, kan begitu kan? Saya lulus gitu kan, saya menang ya. Dia akan ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu keluarganya. Kata Allah, inilah akibat kalian suka berpisah dengan anak istri. Maka Allah akan pertemukan mereka bergembira di mana? Di yaumil akhirah. Sedangkan yang satunya, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang dia mendapatkan catatannya dengan tangan kirinya, catatannya nih, wara'a dhahri itu bukan berarti begini. Dia akan tusuk dulu, dia tangannya ke belakang, menjulur ke depan, menembus dadanya, dia baru terima tangan kiri, catatannya. Dia kaget tangan kiri. Wah, ini udah alamat gak baik. Aman man utiya kitabahu wara'a dhahri wa sawfa yad'u thubura. Inau kana fi ahlihi masrur. Coba lihat bandingan, sama-sama pakai kata masrur. Kalau yang ini wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dia akan pulang kembali berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Yang ini wa kana fi ahlihi masrur. Orang ini dulunya suka yang gembira sama keluarganya. Kalau ini sudah di dunianya tuh suka sama keluarga. Setiap Sabtu malam Ahad jalan-jalan, nggak bisa itu. Mesti berenang, dufan, gerage, itu udah jadwal Sabtu malam Minggu. Kata istrinya, kalau nggak gerage tidur di luar. Kalau nggak ada gerage tidur di luar. Kalau nggak makan di ikan bakar, ya, nggak ada selimut untuk kamu. Ini dikatakan dalam Al-Quran. Orang yang suka kumpul bareng sama keluarga, senang sama keluarga di dunianya,
Innahu kana fi ahlihi masrur. Dia itu suka sama keluarga, senang-senang. Jalan-jalan, kemana saja, ayo. Diturutin. Tapi di akhirat, oh ini waktunya berpisah. Gak bakal ketemu lagi. Sama-sama masrurnya, ini gembira, ini gembira. Kalau yang ini sih bakal gembira, yang ini sudah gembira. Yang kiri ini sudah gembira dulu di dunianya. Kenapa kamu nggak 3 hari? Ada acara istri. Kenapa kamu 3 nggak nisab? Nggak boleh sama istri. Kenapa kamu nggak nusrah nganterin istri? Semua istri. Makanya dikatakan di sini nih, fi ahlihi, gara-gara keluarganya, gara-gara anaknya, gara-gara istrinya. Ya Allah ya Rahman. Akibatnya apa? Di akhirat dia nggak berjumpa tuh. Orang yang suka berpisah dengan istrinya di dunia dan keluarganya di dunia, Allah akan jumpakan mereka bersedang-sedang dengan keluarganya nanti di akhirat. Di surganya Allah. Ini kata Allah ini kan. Ini kata Allah. Makanya hebatnya dakwah itu hadirin luar biasa. Sahabat itu dari sekian banyak sahabat, 124.000 sahabat. Coba yang kuburnya di Madinah, Mekah itu berapa orang? Kata Maulana Mahmudul Hasan, dia kata paling itu 11.000 orang. Berarti 113.000-nya lagi itu di mana mereka? Mereka ada di Syam, mereka ada di Palestina, mereka ada di Irak, mereka ada di Afrika, mereka ada di Yaman, mereka ada di Eropa, mereka ada di Turki, mereka ada di Cina, mereka ada di mana-mana, ada di Sumatera. Di Afghanistan ada 85, di Pakistan ada berapa. Semuanya menyebar sahabat untuk apa coba? Untuk apa mereka menyebar? Karena untuk dakwah. Maka kubur mereka di mana-mana. Sahabat itu dalam usaha dakwah ini mereka boleh hilang apapun, tapi mereka dakwah nggak bisa lepas. Kemana saja mereka pergi untuk dakwah. Sehingga pahala itu hadirin semata yang tadi dikatakan ini, pahala berlipat kali ganda itu memudahkan kita betul-betul di dunia dan di akhirat. Sejauh mana kita mengajak orang, sejauh mana kita jadi sebab hidayah orang lain, kita sendiri akan dapat hidayah, orang lain pun akan dapat hidayah. Disitulah kita ini bisa mengumpulkan sebanyak mana pahala yang akan kita dapatkan di akhirat. Banyak orang dapat hidayah karena sebab kita, lebih banyak lagi pahala yang akan kita dapat. Makanya dikatakan Maulana Ilyas itu orang yang luar biasa. Dengan sebab beliau sendiri, sekarang berapa juta orang ikut dalam usaha. Berapa banyak preman bertobat, berapa banyak pezina pemabuk, gangster-gangster bertobat, berapa banyak masjid yang sepi jadi makmur, berapa banyak hadis-hadis bisa dibaca, berapa banyak orang jadi hafiz-hafiz Al-Quran, berapa banyak pondok pesantren hidup. Di Dusberi saja hadirin 1 tahun itu menghasilkan kurang lebih 1 tahun saja itu menghasilkan 600-700 hafiz Quran setiap tahun lulusannya itu. Coba pahalanya kemana mengalir? Pahala kemana mengalir? Jamaahnya yang bertebaran 1 tahun, yang 4 bulan, 40 hari, 3 hari, yang ini, yang makomi dan sebagainya mengalir kepada Maulana Ilyas. Maka kita diberi kesempatan mau jadi abid atau mau jadi dai, itu saja pilihan. Silakan. Kalau mau jadi abid gak usah berdiri taskil, ya duduk saja. Oh, abid mah gak usah repot-repot, ini gak usah. Duduk aja sudah, duduk manis saja. Cukup dengarkan bayan yang enak-enak sudah. Buka YouTube sudah, gak usah berdiri. Siap-siap aja duduk sudah. Nanti kalau di taskil tuh gak usah berdiri, orang saya dai. Tapi saya sangat baik, bapak ini dai semua. Ini penting Pak. Ini penting untuk menentukan hidup kita. Saya itu dai atau bukan? Kan enak Pak kita bisa berteman dengan setan. Kalau jadi abid tuh kan gak akan kerasukan. Bapak. Dia bisa bersahabat. Cukup jadi abid. Kenapa di Sumatera? Karena memang itulah yang ditargetkan oleh setan itu. Jadilah kamu abid. Gak usah peduli sama yang lain. Udah masyarakat itu urusannya ulama.
Udah itu urusan ustaz-ustaz, itu mah kiai-kiai. Udah kamu duduk aja. Orang Al-Fatihah juga belum lancar, kan dikasih alasan. Dikasih alasan begitu kan. Orang Al-Fatihah belum lancar, kamu ngajak-ngajak orang. Dikasih aja alasan, 1000 alasan. Kadang-kadang setan tuh begitu, supaya kita jadi abid. Tapi abid ini hadis SWT celakanya parah. Dia akan dituntut, ditarik oleh kanan kiri. Dia akan dituntut oleh tetangganya, dia akan dituntut oleh keluarganya. Kenapa kamu nggak ngajak? Kenapa kamu nggak ngajak? Dia akan dituntut. Kamu lewatin saya sholat berapa kali sehari? Rumah saya dilewatin, saya duduk di depan. Biasa saja kamu nggak ada ngomong apa-apa. Saya datang ke kamu, buka aurat, nggak ada gitu supaya tutup aurat saya ini itu. Wah, semuanya maksiat itu semuanya akan menarik kita, nyeret kita. Ya Allah, saya pendosa memang, tapi gara-gara dia ya Allah, nggak pernah ngomong ke saya, nggak pernah mengingatkan saya, nggak pernah ngajak saya. Dia ini orang soleh tapi egois. Nah, ini bahaya. Maka tuntutan itu kita lawan dengan apa? Dengan dakwah. Bayangkan hadirin, satu lisan. Seandainya kalimatain, 2 kalimat, yang dengan 2 kalimat itu orang dapat hidayah dengan sebab kita, itu lebih baik daripada kita memiliki Mercedes yang terbakar. Kendaraan yang paling mahal, unta merah. 2 kalimat saja. Makanya kita ini jangan merendahkan diri kita sendiri. Kita ini dai Allah. Kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kapan kita diangkat jadi dai? Ijab kabulnya itu ketika haji wada. Ijab kabulnya itu ketika semua sahabat dikumpulkan. Nabi mau pergi haji nih dari Madinah. Sahabat ngiklanin, ngumumkan Rasulullah SAW mau pergi haji. Maka mereka ada yang gabung di Muzdalifah, ada yang gabung di Mina, ada yang gabung di ini sebelum ke Arafah. Karena haji itu di Arafah. Yang penting kumpulnya di Arafah. Maka kafilahnya Nabi itu berjalan dari Madinah. Semua sahabat gabung, yang laki, perempuan. Mereka tahu ini kali pertama. Nabi itu hanya pertama sekali saja pergi haji. Maka ini kali pertama Nabi pergi haji. Semua sahabat ingin tahu bagaimana hajinya Nabi. Maka berbondong-bondong semua sahabat tuh dari jauh, dari dekat semuanya berbondong-bondong ikut Nabi haji. Kumpullah mereka di Arafah. Di Arafah Nabi bayan. Bayan Nabi itu nggak biasa. Dari pagi nyambung ke duhur, duhur nyambung ke asar, asar nyambung ke maghrib. Nabi terus di atas unta. Nabi terus lama, terus sampai ujung-ujungnya Nabi katakan apa? Apakah hal balagtu risalah? Apakah telah aku sampaikan? Maka semua sahabat katakan, telah engkau sampaikan ya Rasulullah. Hal adaitul amanah? Apakah aku sudah tunaikan amanah? Sudah ya Rasulullah, engkau sudah tunaikan amanah. Semua sahabat. Maka ketika itulah dihitung 124.000 sahabat yang kumpul. Semua mengatakan sudah engkau tunaikan, adaitul amanah. Balak risalah, engkau sudah sampaikan amanah, engkau sudah sampaikan risalah. Lalu Rasulullah katakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan tuh ya Allah. Ini jawaban mereka sendiri. Ini umatku nih ya Allah. Ini yang ada nih 124.000 nih, mereka katakan, aku sudah tunaikan amanah, aku sudah tunaikan risalah. Maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda, fal yuballigh syahidukumul ghaib. Yang ada, yang datang, nyampaikan kepada yang tidak datang. Yang hadir, nyampaikan kepada yang tidak hadir. Disitulah tanggung jawab risalah kenabian yang terakhir diberikan kepada umat ini. Ijab kabulnya itu di situ. Maka setelah itu hadirin, orang bertebaran menyampaikan hadis, menyampaikan agamanya Nabi SAW. Ada yang meninggal di Irak, ada yang meninggal di Afrika, ada yang meninggal di Turki, ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal di Eropa dan sebagainya. Kenapa? Nunaikan ini. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Maka sahabat berpencar. Maka
Hanya 10.000, 11.000 saja yang meninggal di kota Madinah dan Mekah. Semua anak-anak sahabat pergi. Semua anak-anak sahabat meninggal di luar. Semua sahabat mereka ada yang punya anak di Afrika, ada yang punya meninggalnya di sini, di situ dan sebagainya. Kenapa? Menunaikan kerja Nabi. Maka ini pilihan, kembali kepada bapak sekalian, mau jadi da'i atau abid. Kalau abid duduk saja, nggak usah berdiri. Yang mau saya taskil ini da'i saja Pak. Yang mau saya taskil ini da'i. Yang berdiri ini da'i benar. Kalau yang duduk mau udah tahu lah pasti abid. Itu pasti abid. Kita nggak susah-susah lagi. Coba Pak ya. Siapa yang bersedia? 4 bulan gue. Yang berdiri da'i saja Pak, da'i. Yang abid nggak usah berdiri. Insya Allah. Berdiri Pak, silakan. Masya Allah. Beri nama. Allahu Akbar.